Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahad Al-Hadi dari Prodi Pengelolaan Agribisnis dengan BP 036. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mata kuliah SPKL. Di sini kami melakukan survei pemetaan lahan dengan menggunakan Google Earth, yaitu Google Earth Pro. Saudara-saudara sekalian bisa melihatnya dalam video tersebut. Maka kita akan pergi ke Google Pro dan mencari letak tempat yang akan kita jadikan sebagai pembuatan peta 3 dimensi. Seperti contoh ini, saya menggunakan yaitu Gunung Sago sebagai contohnya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya patch, atau kita bakalan menggunakan garis yang akan membuat persegi yang mengelilingi map atau peta dari Gunung Sago tersebut, seperti yang ada dalam video berikut. Nah, setelah selesai menggunakan atau membuat garis perseginya, maka kita akan menamai persegi berikut dengan nama yaitu batas peta Gunung Sago untuk menandai garis tersebut. Langkah berikutnya kita bakalan membuat batas baru, yaitu dengan mengubahnya dengan nama garis kontur Gunung Sago. Garis kontur Gunung Sago ini ialah garis-garis yang akan kita buat secara horizontal yang akan menutupi atau mengelilingi seluruh persegi yang kita buat di awal tadi, sebagaimana seperti contoh dalam video berikut. Dan setelah seluruh jalur horizontal yang kita buat selesai, maka kita akan melanjutkannya membuat jalur secara vertikal, seperti contoh yang kita lakukan dengan cara menggunakan jalur horizontal di awal. Kita bakalan membuat seperti jalur jaring-jaring yang menutupi seluruh map dari Gunung Sago tersebut, sebagaimana yang ada dalam video berikut. Setelah menyelesaikannya, maka kita akan simpan atau save supaya data yang kita buat akan tersimpan di memori kita. Berikutnya yaitu kita pergi ke Chrome dan cari yang namanya GPS Visualizer. Di sini GPS Visualizer berfungsi untuk kita akan mendownload data dari Gunung Sago atau data-data untuk visualizer seperti yang ada di video berikut. Setelah data terdownload, maka tambah namanya di dalam data tersebut menggunakan data dengan nama yaitu kontur Gunung Sago untuk memudahkan kita dalam pencarian data tersebut, seperti yang ada dalam video berikut.
Setelah itu buka penyimpanan file, lalu unduh seluruh data atas nama Surveyor 11.3, yaitu untuk mengunduh seluruh data-data yang akan kita perlukan dalam pembuatan peta kontur sago. Tunggu seluruh unduhannya selesai. Setelah seluruh unduhan selesai, maka bukalah aplikasi yang ada dalam data yang tadi yang diunduh. Maka kita akan dibawa kepada aplikasi untuk memudahkan kita membuat pemetaan lahan gunung. Di sini kita bakalan memasukkan file yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu kontur Gunung Sago 2025. Masukkan file tersebut ke dalam aplikasi berikut untuk memperlihatkan data 3 dimensi visualisasi dari Gunung Sago yang sudah kita kerjakan sebelumnya, seperti dalam video berikut. Contoh dari data 3 dimensi dari Gunung Sago yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Terlihat jelas visualisasi dari Gunung Sago yang sudah kita persiapkan. Fungsinya yaitu untuk kita mengetahui titik-titik mana saja yang dapat berpotensi baik atau buruknya sesuatu penanaman di pada lahan Gunung Sago. Langkah berikutnya yaitu kita memerlukan file yang namanya kontur sago XL 2025 ini untuk data-data dari kontur sago yang akan kita persiapkan. Ini merupakan titik-titik koordinat dari Gunung Sago yang akan kita buat dalam peta 3 dimensi.
beberapa bentuk atau jenis seperti yang ada dalam video, yaitu ini kumpulan jenis seperti contohnya 3D yang mempunyai bentuk seperti hitam putih. Dengan cara kita akan memasukkan data Excel dan akan berbentuk seperti ini. Ada juga bentuk lain, yaitu seperti berikut. Itulah beberapa bentuk atau struktur yang ada dalam peta 3 dimensi yang ada dalam aplikasi berikut. Beberapa itu adalah gabungan dari kontur data Excel yang kita miliki. Berikutnya yaitu kita mempelajari 100 tanaman kesesuaian lahan. 100 tanaman ini yaitu tanaman-tanaman yang memiliki kesesuaian terhadap lahan-lahan tertentu. Yang kesesuaian terhadap lahannya itu terbagi menjadi 4, yaitu mulai dari S1 atau sangat sesuai, S2 yaitu sesuai atau sedang, dan S3 yaitu cukup sesuai, dan yang terakhir yaitu N atau tidak sesuai. Di sini ada beberapa contohnya, yaitu akar wangi dan masih banyak tanaman-tanaman berikut. Di sini kita akan menghitung kesesuaian lahan, yaitu seperti contohnya di sini ada temperatur. Seperti halnya kelapa sawit, yaitu kita dapat menghitung pH dari lahan-lahan yang kita tanami sawit. Untuk baik atau tidaknya pH dalam tanah untuk kebaikan sawit. Seperti dalam video tersebut ditunjukkan beberapa kecocokan untuk menanam pohon sawit atau tanaman sawit dalam daerah tertentu yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kesesuaian dalam penanamannya. Data dari 100 tanaman kesesuaian lahan yang tadi kita download atau dapatkan kepada peta 3 dimensi Gunung Sago yang kita buat sebelumnya. Kita akan membuat peta 100 tanaman atau kesesuaian lahan pada peta kontur sago yang bertujuan untuk mengetahui di mana saja atau bagian-bagian mana dari Gunung Sago yang memiliki potensi yang baik, atau yang tadi S1, S2, S3 dan N, atau sesuai, agak sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai sama sekali pada tata letak Gunung Sago. Bagaimana caranya, yaitu kita simak dalam video berikut.
Setelah itu kita akan membuat yang namanya pewarnaan pada peta Gunung Sago. Pewarnaan ini berfungsi untuk mengetahui atau memudahkan kita dalam mengetahui di mana letak-letak dari kesesuaian lahan yang baik bagi tanaman yang akan kita tanam melalui warna dan pemberian label yang akan kita lakukan terhadap peta 3 dimensi yang akan kita buat. Bagaimana tutorialnya? Maka simak video berikut dengan teliti supaya tidak ada ketinggalan dalam video berikut. Jangan skip-skip ya bro. Ini adalah penampakan atau perwujudan dari seluruh warna yang sudah kita persiapkan. Di sini kita akan menggabungkan warna tersebut dengan peta 3 dimensi Gunung Sago yang kita buat, yaitu dengan cara tahan atau klik yang merupakan itu tahan terus geser ke bawah, maka dia akan otomatis tergabung. Setelah berhasil tergabung seperti yang ada dalam video berikut, maka kita akan memulai yaitu pembentukan dari dasarnya seperti yang ada dalam video berikut, yaitu kita membuat atau memperlihatkan wujud atau dasar dari Gunung Sago. Setelah itu maka kita akan memasukkan file atau data dari titik-titik koordinat atau parameter yang kita sudah siapkan seperti dalam video berikut. Simak dalam video berikut.
setelah berbentuk seperti ini, maka gabungkan kepada peta Gunung Sago yang sudah kita kerjakan yang tadi, supaya berbentuk seperti yang ada dalam video berikut yang memiliki data-data dan juga angka-angka yang sangat baik dan bagus dan tersusun rapi dalam peta 3 dimensi kita. Setelah keseluruhannya sudah jadi, maka kita akan membuat data-datanya, yaitu seperti data N atau tidak sesuai sama sekali terhadap iklim atau tempat yang akan kita tanami dengan tanaman yang akan kita tanam di daerah Gunung Sago tersebut. Kita letakkan sesuai warna yang kita buat. Seperti saya di sini meletakkan N atau tidak sesuai pada warna merah, karena itu merupakan mempunyai kelerengan atau cukup sulit untuk ditanami. Lanjut dengan memasukkan data-data yang lain, seperti yaitu S3, dengan kita akan memberikan warna atau kecocokan di dalam warna kuning kepada S3 atau kurang sesuai. Kurang sesuai di sini yaitu karena kelerengannya juga termasuk berpotensi sulit untuk menanami tanaman yang akan ditanam. Berikutnya yaitu seperti S2, kita akan buat di pada warna biru muda atau biru cerah yang memiliki kesesuaian yang agak sesuai pada tanaman yang ditanam. Dan yang terakhir yaitu S1 atau sangat sesuai, yaitu yang memiliki dataran atau tempat yang masih bagus dan sangat sesuai terhadap tanaman yang akan ditanam. Kita akan memberikannya di warna ungu karena potensi yang sangat baik dari peta sago yang kita buat. Jika sudah selesai, maka simpan saja yang menulis save as. Nah, ini warna pemberian warna-warna dan pemberian label pada peta ini berfungsi yaitu untuk memudahkan kita dalam mengetahui di mana letak yang sesuai atau tidak sesuai kita untuk menanami sebuah tanaman yang pertanian atau perkebunan yang akan kita lakukan. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan maaf jika banyak membuat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.